Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah filosofi Jawa yang diambil dari sebuah barang. Barang itu tempat air kalau kita ingin meminum pada zaman dahulu. Namanya adalah kendi yang terbuat dari tanah liat ya. Kendi. Kendi artinya kendalikan diri. Itu pesan yang ada di kata kendi, kendalikan diri. Memang untuk mengendalikan diri itu ujiannya setiap hari, bisa setiap detik, setiap kita bernafas, setiap kita melakukan sesuatu. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kendi, kendalikan diri. Kalau kita tidak dapat mengendalikan diri, maka semua yang sudah kita bangun, semua yang sudah kita kerjakan bisa hancur kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri, mungkin akan terhindar dari hal-hal yang akan menghancurkan semuanya. Dari karir, dari keluarga, akan hancur kalau kita tidak bisa yang namanya mengendalikan diri. Memang mengendalikan diri itu hiburannya atau ujiannya setiap saat, setiap detik. Itu namanya kendi. Apa yang dikendalikan dari diri kita? Kendi, kendalikan diri. Apa yang akan kita kendalikan? Nah, itu pertanyaannya ya. Saya pernah membaca sesuatu, filosofi Jawa juga, yaitu tentang lukisan dari kereta kencana yang kudanya ada 4, terus ada kusirnya, dan ada seorang ratu yang menaiki kereta kencana tersebut. Ternyata setelah saya banyak bertanya kepada sesepuh juga teman-teman, apa sih pesan sebenarnya dari lukisan ini? Ketika saya bertamu, saya tanya, apa sih pesan sebenarnya dari lukisan kereta kencana ini dengan 4 kuda, 1 kusir, dan 1 ratu yang ada di belakang kusir tersebut. Kadang memegang panah seperti itu. Ternyata filosofi dari lukisan tersebut adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keempat sifat. Keempat sifat itu dilambangkan dengan hewan, yaitu kuda ya. Keempat sifat tersebut. Yang pertama, kuda yang pertama bisa nafsu. Kuda yang kedua, kita harus sabar. Kuda yang ketiga, kita harus ikhlas. Jadi ada 4 kuda. Itu yang pertama, nafsu kita harus kendalikan supaya tidak menghancurkan diri kita. Juga sabar, kita harus mempunyai sifat sabar. Sabar dalam menghadapi apapun. Terus yang ketiga adalah sifat ikhlas. Ikhlas. Karena apa? Semua yang kita lakukan, yang menggerakkannya adalah Yang Maha Kuasa. Kita harus ikhlas. Itu 3 ya, ada nafsu, ada sabar, ada ikhlas, dan juga satunya itu sifat sabar, ikhlas, nafsu. Kalau kita logikakan, pada film Avatar itu ada yang namanya api. Nah, api itu nafsu ya. Terus tanah. Tanah itu adalah melambangkan sifat sabar. Sabar dalam arti walaupun api tersebut, tanah tersebut dicangkul, diinjak-injak, dipupuk, dan lain sebagainya, tanah tetap menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tanah. Terus yang ketiga adalah sifat ikhlas, yaitu sifat angin. Ikhlas ini angin ya, tidak ada bentuknya, tapi dia memberikan kehidupan bagi orang lain. Itu sifat ikhlas. Terus yang keempat adalah sifat air. Nah, itu adalah keempat unsur yang ada di film Avatar. Kalau di dalam kereta kencana itu ada 4 kuda yang dilambangkan.
nafsu, sabar, ikhlas. Satunya itu apa ya? Dilambangkan dengan air. Itu satu unsur ini yang dilambangkan dengan air, saya lupa ya. Itu melambangkan sikap apa? Mungkin ada yang ingat, bisa komen di bawah video ini. Terus lambang dari kusir itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keempat sifat tersebut. Kusir ya, yang bisa mengendalikan tersebut. Terus seorang ratu di belakang kusir itu adalah hati kita. Jadi semuanya itu diperintah oleh hati. Kalau kusir itu biasanya dilampangkan dengan perasaan, terus apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tapi kusir atau perasaan kita, atau penglihatan kita, atau pendengaran kita, kendalikanlah dengan yang namanya hati. Jadi hati itu ada di dalam tubuh kita yang mengendalikan semuanya, keempat sifat dan juga kusir. Nah, itu hubungannya dengan kendi dan juga dengan lukisan kereta kencana dengan 4 kuda dan 1 kusir serta 1 ratu. Itu filosofi Jawa ya. Dan alhamdulillah walaupun sedikit mungkin saya bisa agak memahami artinya. Dan yang terpenting bagaimana kita melakukannya tiap hari. Walaupun setiap detik itu adalah ujiannya atau hiburannya ya. Oke, itu sekedar sharing. Mungkin ada pendapat lain, silahkan komen di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.